Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan live updates yang Tribun News edisi Kamis 4 Juli 2024. Selama 1,5 jam ke depan kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, puluhan handphone milik seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Situbondo mendadak diperiksa pada Rabu 3 Juli 2024. Tak hanya itu satu persatu sebanyak 70 orang pegawai dan jaksa diperiksa tes urin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini pemirsa, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Madura rekan Izzy Hartono yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Izzy Hartono, silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan. Baik, rekan Justina, pemirsa Tribun News, dapat kami laporkan dari Situbondo, puluhan handphone milik seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Situbondo mendadak diperiksa. Tak hanya itu, satu persatu sebanyak 70 orang pegawai dan jaksa diperiksa tes urin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ginanjar Cahya Permana dengan melibatkan tim medis dari RSUD Abdul Rahim Situbondo. Pemeriksaan mendadak alat komunikasi dan tes urin yang berlangsung di ruang aula jaksa dan dipantau langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana, tidak lain untuk memastikan para pegawai dan jaksanya tidak terlibat permainan judi online atau judol dan narkoba. Dari dua pemeriksaan tersebut tidak ada satupun pegawai dan jaksa yang bermain judol, bahkan pemeriksaan hasil tes urin juga tidak ditemukan yang mengandung narkoba atau negatif. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana melalui Kasih Intel Huda Usama Lahedi membenarkan adanya pemeriksaan handphone dan tes urin terhadap seluruh pegawai dan jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut. Bahkan pemeriksaan berlangsung sejak tanggal jam 09 WIB dan berlangsung di aula jaksa, tes urin mendadak dan pemeriksaan handphone yang dilakukan oleh Kajari Situbondo. Pemeriksaan mendadak ini kata Huda untuk mengantisipasi kegiatan judi online dengan diikuti sebanyak 70 orang pegawai Kejaksaan Negeri Situbondo. Bahkan seluruh handphone diperiksa dari historis webnya, apakah terlihat jejak digital keterlibatan perjudian online tersebut. Selain pemeriksaan handphone, kata Huda, seluruh pegawai dan jaksa juga dilakukan pemeriksaan tes urin yang dilakukan pada hari Rabu dan harus dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal ini dilakukan setelah pihaknya mendapat perintah dari PLH Sudum untuk melakukan tes urin terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Situbondo. Kegiatan ini sambungnya untuk menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung nomor B83A SKJA 06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 tentang himbauan Presiden Republik Indonesia terkait larangan perjudian. Bahkan dia bersyukur dari 70 pegawai dan jaksa yang dites urin tidak ditemukan kandungan zat narkotika, dan dari pemeriksaan handphone juga tidak ditemukan jejak digital judi online. Huda menjelaskan sesuai yang ditekankan Kajari Situbondo, ia berharap selaku aparat penegak hukum harus memberikan contoh kepada masyarakat. Bahkan jika ini harus bersih, tindakan-tindakan dari perbuatan yang dilarang itu, baik itu narkotika dan perjudian. Bahkan pihaknya berjanji ke depannya akan terus memonitor para pegawai dan jaksa yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Situbondo. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Kasih Intel Kejari Situbondo, Huda Hazamal Hedi. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juli 2024, itu sekitar pukul 9, bertempat di Aula Wibawa Diaksa Kejaksaan Negeri Situbondo, telah dilaksanakan tes urin mendadak dan tes pemeriksaan HP untuk mengantisipasi kegiatan atau kegiatan-kegiatan judi online yang diikuti oleh sekitar 70 pegawai, baik dari jaksa maupun dari pegawai tata usaha serta PNPN di Kejaksaan Negeri Situbondo. Berkaitan dengan kegiatan tersebut bisa saya jelaskan bahwa kemarin sore kami mendapatkan perintah dari PLH Aspidum untuk melakukan tes urin di Kejaksaan Negeri Situbondo yang nanti hasilnya juga harus dikirim
hari ini juga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Barreskrim Polri membeberkan secara langsung kronologis pengungkapan dan penggerebekan rumah yang dijadikan pabrik narkoba yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 2 Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widodo mengatakan bahwa pengungkapan dan penggerebekan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba di Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Kuku Kurniawan, wartawan Surya Malang yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Kuku, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik rekan Justina dan Tribuners, bahwa pada Selasa tanggal 2 Juli 2024 kemarin, tim Barreskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai menggerebek lokasi rumah sekaligus pabrik narkoba yang terletak di Jalan Bukit Barisan nomor 2 Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dan dalam konferensi pers yang digelar di lokasi penggerebekan pada Rabu kemarin, Barreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widodo menuturkan bahwa pengungkapan dan penggerebekan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus narkoba di Jakarta, di mana pada 29 Juni 2024 lalu pihaknya mengungkap tempat transit ganja sintetis atau dikenal dengan nama tembakau gorila di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Dari tempat transit tersebut diamankan sebanyak 23 kg ganja sintetis. Dari pengungkapan di Jakarta, polisi mengamankan 3 pelaku, yaitu RR, usia 23 tahun, IR, 25 tahun, dan AA, 21 tahun. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan di Jakarta tersebut, polisi melakukan pengembangan. Dan dari hasil pengembangan tersebut mengerucut ke sebuah rumah yang berada di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang, yang ternyata merupakan pabrik narkoba tersebut. Dari penggerebekan laboratorium narkoba di Malang, Barreskrim Polri mengamankan 5 tersangka, yaitu Pracik berinisial YC 23 tahun, serta 4 tersangka lainnya yang menyiapkan peralatan serta membantu Pracik, yaitu FP usia 21 tahun, DA 24 tahun, AR 21 tahun, dan SS 28 tahun. Dan kelima tersangka yang digerebek ini juga seluruhnya berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, di lokasi pabrik narkoba tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba dalam jumlah besar, yaitu 2 ton, 25.000 butir pil ekstasi, 25.000 butir pil Xanax, 40 kg bahan baku narkoba yang setara dengan 2 ton produk jadi. Kemudian ada barang bukti prekursor narkotika sebanyak 200 liter yang dapat diproduksi menjadi 2,1 juta ekstasi, beberapa bahan kimia yang dijadikan sebagai bahan baku, serta berbagai macam peralatan untuk memproduksi narkoba. Dan dari barang bukti yang diamankan tersebut, total apabila dirupiahkan mencapai 143 miliar lebih. Dan Komjen Pol Wahyu Widodo juga mengungkapkan bahwa pabrik narkoba di Kota Malang ini mampu menghasilkan 4.000 butir pil ekstasi dalam waktu 1 hari. Dan untuk modus operandinya, mereka berkedok sebagai event organizer dengan nama Mitra Ganesha. Mereka menjual produknya secara daring melalui media sosial Instagram, di mana narkoba itu dikemas dengan plastik putih bermerek dagang Ganesha, lalu dibagi dalam 3 model kemasan, yaitu kemasan 5 gram untuk pengguna, kemasan 1 kg untuk reseller, dan kemasan 5 kg untuk distributor. Dan atas perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Dan diketahui juga bahwa pabrik narkoba ini termasuk bagian dari jaringan internasional, di mana untuk tutorial atau tata cara perhatikan dipandu langsung oleh seorang warga negara asing asal Malaysia. Dan menurut Komjen Pol Wahyu Widodo, untuk proses tutorialnya ini dilakukan dari jarak jauh oleh seorang WNA Malaysia dengan fasilitas daring video conference. Dan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian terhadap WNA asal Malaysia tersebut. Dan dia juga mengungkapkan bahwa antara WNA tersebut dengan atau pengendali dengan tersangka yang ada di laboratorium narkoba tidak saling kenal.
dan mereka berkomunikasi melalui video conference di layar monitor dan tidak pernah memperlihatkan wajahnya, hanya menggunakan suaranya saja. Begitu rekan Justina. Terima kasih rekan Kuku Kurniawan, wartawan Surya Malang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa, terungkap kronologi tewasnya sopir diduga akibat truk bak terbuka muatan plastik yang sedang dikemudikannya ringsek seusai menabrak rombong bakso dan tiang lampu jalan di Jalan Raya Margomulyo nomor 65 Asemrowo, Surabaya pada Rabu 3 Juli 2024 siang hari kemarin. Menurut informasi korban berinisial DKT yang berusia 41 tahun warga Praikatelu, Dewa Jara Katikukana, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim untuk Anda pemirsa. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan. Oke, baik Justina. Terungkap kronologi tewasnya sopir diduga akibat truk bak terbuka muatan plastik yang dikemudikannya ringsek usai menabrak tiang lampu jalan dan gerobak bakso di Jalan Raya Margomulyo depan bangunan nomor 65 Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya pada Rabu siang kemarin. Informasinya korban tewas itu berinisial DKT, 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Praikatelu, Dewa Jara, Katikukana, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kini jenazah sudah dievakuasi di kamar mayat RSUD Dr. Sutomo beberapa menit setelah kejadian. Sedangkan untuk kernet dari truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor L9355S berinisial DM dinyatakan selamat, termasuk juga pemilik gerobak bakso bermotor yang nopolnya adalah W2468GU yang di bahu jalan dan menjadi sasaran tabrakan yang dimiliki oleh ABR 56 tahun warga asal Malang juga dinyatakan selamat. Namun menurut keterangan dari Kabid Darlok BPBD Kota Surabaya, Buyung Hidayat, bahwasanya korban ABR atau si pemilik gerobak bakso itu juga sempat mengalami luka pada pelipis kepala dan sudah mendapatkan penanganan medis di lokasi kejadian dilakukan oleh Palang Merah Indonesia di Kota Surabaya. Kemudian menurut warga setempat yang bernama Yanuar, 52 tahun, menceritakan bahwasanya dirinya sebenarnya tidak mengetahui secara langsung bagaimana detik-detik kecelakaan truk terbuka itu terjadi pada siang itu. Namun ia sempat mendengar suara benturan keras saat sedang beristirahat atau nongkrong di warung kopi depan pabrik yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian kecelakaan. Suara benturan kecelakaan itu terdengar begitu keras dan mengagetkan semua orang yang sedang nongkrong di warkop kecil itu. Bahkan ia sempat mengira bahwasanya suara itu bersumber dari ledakan roda truk besar yang sedang melintas di ruas jalan tersebut. Namun saat ia melongo ke area luar warkop tersebut, ternyata sumber suara benturan keras itu diakibatkan karena adanya kecelakaan truk, sehingga Yanuar pun bergegas pelarian untuk menuju ke lokasi kejadian. Ternyata posisi truk itu sudah teronggok di atas trotoar selebar 3 meter dan moncong kabin truk tersebut sudah menghadap ke arah jalan. Kemudian berdasarkan cerita yang didengar dari si pedagang bakso yang melihat kejadian tersebut, Yanuar mengungkapkan bahwasanya truk tersebut semula melaju dari sisi kiri bahu jalan yang melintas dari arah selatan menuju ke utara. Lalu tanpa sebab yang jelas, laju truk itu oleng ke sisi kiri bahu jalan hingga membuat bodi truk menabrak pohon trem besi, tiang penerangan lampu jalan setinggi 5 meter dan meremukkan rombong bakso, pedagang bakso yang sedang berjualan di situ. Dan mengaku bahasa sempat melihat seisi ruangan kabin truk berbodi warna kuning tersebut yang ringsek, dan ternyata didapati tubuh dari si sopir tampak sudah tidak bergerak dalam posisi miring ke sisi tengah bangku. Mengenai luka pada bagian tubuh korban, Yanuar kemarin menceritakan bahwasanya ia sempat melihat adanya luka sobek disertai munculnya darah di bagian kepala dari si sopir atau si korban. Yanuar tidak mengetahui pasti dugaan penyebab olengnya truk tersebut hingga menabrak pohon, tiang lampu jalan dan rombong atau gerobak bakso di bahu jalan tersebut. Namun berdasarkan informasi didengarnya dari kernet truk, terdapat 2 dugaan penyebab kecelakaan tersebut, yakni pertama adalah diduga karena sopir mengantuk dan kedua adalah diduga karena sopir dalam keadaan sakit dan sehingga menyebabkan tidak sadarkan diri. Kemungkinan yang kedua menurut Januar merupakan kemungkinan yang paling terbilang logis karena pihak kepolisian berdasarkan informasi yang dihimpunnya saat berada di lokasi, ternyata pihak kepolisian melakukan olah TKP juga menemukan adanya obat-obatan medis pribadi milik korban saat melakukan mekanisme olah TKP pada siang hari itu. Kemudian kami sempat mewawancarai Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni AKP Musmud, bahasanya hanya menerangkan bahasanya kronologi
Kecelakaan itu bermula saat truk maju dari arah selatan, kawasan Kecamatan Tandes menuju ke arah utara, kawasan Kecamatan Asemro, Kota Surabaya. Kemudian setibanya di depan bangunan pergudangan yang bernomor 65 itu, sekitar pukul 13.30, sopir truk diduga tidak sadarkan diri sehingga tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Sehingga laju tersebut oleng ke sisi kiri bahu jalan hingga menabrak pembatas antara aspal jalan raya dan trotoar berpaving jalan kaki. Kemudian laju truk masih tidak terkendali meskipun sudah menabrak pembatas jalan, sehingga akhirnya truk menabrak tiang lampu jalan. Kemudian truk juga oleng menghantam gerobak bakso hingga ringsek dan membuat bodi truk itu terpelanting menghadap ke jalan aspal arah barat atau ke arah jalanan. Mengenai dugaan penyebab korban mendadak tidak sadarkan diri di tengah aktivitas mengemudinya hingga menyebabkan kecelakaan tersebut, Muhammad Suud menyatakan bahwasanya pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dibantu oleh anggota tim Inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk menguak hal tersebut. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Trenggalek menghentikan untuk sementara operasional wahana Banana Boat di Pantai Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Senin 1 Juli 2024. Penghentian dilakukan setelah seorang wisatawan asal Blitar meninggal dunia selesai bermain wahana tersebut. Selengkapnya informasi ini akan dilaporkan rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Mataraman untuk Anda pemirsa. Rekan Sofyan Arif, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti adanya insiden seorang wisatawan yang meninggal dunia pasca bermain banana boat di Pantai Pasir Putih, Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Wisatawan asal Kabupaten Blitar tersebut meninggal dunia dalam perjalanan dari Pantai Karanggongso menuju Puskesmas Watulimo. Kepala Disparbud Trenggalek, Sunyoto, memastikan petugas Banana Boat telah menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Namun diketahui wisatawan tersebut mempunyai penyakit bawaan atau komorbid yang diduga menjadi penyebab utama meninggalnya wisatawan tersebut. Untuk sementara, Banana Boat diberhentikan sambil dilakukan briefing atau pembinaan lebih lanjut. Secara periodik, Disparbud sebenarnya telah memberikan pembinaan, namun dengan adanya musibah tersebut, pihak Disparbud akan menekankan pentingnya melakukan screening atau pengawasan terlebih dahulu kepada calon penumpang. Apakah penumpang yang akan naik wahana tersebut mempunyai penyakit yang berbahaya, mulai dari hipertensi, stroke, ataupun serangan jantung lainnya sehingga membahayakan saat bermain banana boat. Seperti di Pantai Pasir Putih Karanggongso tersebut, menurut Sunyoto, apa yang dilakukan oleh pengelola sudah aman bagi penumpang ataupun wisatawan. Hanya saja ada satu orang yang terkena stroke, akhirnya ada insiden yang seharusnya tidak berbahaya bagi penumpang lain, namun ternyata menyebabkan hal yang tidak terduga untuk eh, wisatawan atau penumpang yang mempunyai penyakit tersebut hingga berujung meninggal dunia. Pihak Disparbud sebagai pengelola Pantai Karanggongso juga telah menyiapkan tenaga kesehatan di pantai tersebut. Tugas juga akan mengontak puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Watulimo, namun dalam penolong atau dalam SOP pertolongan pertama tersebut si korban tetap tidak tertolong sehingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas. Lifeguard pun juga sudah disediakan di Pantai Pasir Putih, ada 4 orang, dan jika wisatawan ramai akan diperbantukan dari pantai terdekat yaitu Pantai Fliksi 360. Untuk langkah terdekat, Disparbud Trenggalek juga tengah mengupayakan agar almarhum mendapatkan pencairan asuransi atau jasa harga yang diserahkan nantinya ke pihak keluarga. Sebelumnya diberitakan seorang wisatawan asal Kabupaten Blitar meninggal dunia pasca bermain wahana air banana boat atau perahu pisang di Pantai Putih Karanggongso, Desa Tasikmadu pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024. Korban bernama Gunawan, berumur 42 tahun. Kami sempat wawancara dengan Kepala Desa Tasikmadu, Wisnu Handoyo, yang menuturkan warga Kecamatan Sukojayan Blitar tersebut datang ke Pantai Karanggongso bersama rombongan keluarganya dengan jumlah 9 orang. Pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore, mereka ingin naik wahana banana boat. Rombongan tersebut dibagi menjadi 2 kloter, yang sedangkan bersangkutan berada di kloter kedua. Sebelum banana boat diberangkatkan, tugas wahana sudah memberikan pilihan ke wisatawan
apakah mau digulingkan atau dijatuhkan ke air atau tidak. Wisatawan di kloter pertama memilih agar tidak dijatuhkan, sedangkan di kloter kedua memilih agar dijatuhkan ke air. Saat gelombang atau saat kloter kedua dijatuhkan air, ini pengelola Banana Boat meminta agar para wisatawan kembali naik ke Banana Boat. Namun pada saat itu korban sudah lemas dan tidak bisa naik ke Banana Boat lagi. Pengelola atau petugas Banana Boat lalu membawa korban ke pinggir pantai yang saat itu masih sadar diri namun tidak memberikan respon apa-apa saat ditanyai oleh para petugas. Sehingga petugas memutuskan untuk membawa korban dari Pantai Pasir Putih Karanganyusa menuju Puskesmas Watu Limo, namun dalam perjalanan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Begitu rekan Hisna yang dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Sunyoto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Korban sudah dibawa ke Bintama dan alhamdulillah semua keluarga juga menerima keadaan itu karena memang mereka dia memiliki penyakit bawaan. Tentunya kita akan terus mengupayakan untuk secara adanya bisa segera diterima. Kemudian terkait dengan pengelola Banana Boat, kemudian pariwisata, kita harus briefing lagi terkait dengan utamanya adalah screening bagi calon penumpang yang akan masuk ke air itu bisa betul-betul dilihat punya potensi untuk nanti kira-kira celaka atau tidak. Karena seperti kemarin kalau memang orang punya hipertensi, kena stroke dan sebagainya kan memang rawan banget. Jadi seperti itu. Nanti kita angkat kepada mereka. Tapi biasanya kita secara periodik kan membina mereka ini untuk SOP dan sebagainya itu kudu diterapkan itu. Jadi kira-kira itu akan yang Pemirsa, isak tangis keluarga jemaah haji yang meninggal di Balikpapan pecah saat peti jenazah tiba di rumah duka pada Rabu 3 Juli 2024. Diketahui jemaah haji meninggal dunia bernama Hajah Gamah binti Karyawiono yang berusia 79 tahun. Jemaah haji asal Tarakan ini meninggal dunia di Balikpapan saat tiba dari Jeddah. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Andi, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, sekitar pukul 13.40 WITA kemarin peti jenazah almarhumah dari Hajah Kama binti Karyawiono yang berusia 78 tahun tiba di kediamannya di rumah duka di Jalan Gunung Kerinci RT 10 Kelurahan Kampung 6 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 kemarin. Sebelumnya peti jenazah tiba di Bandar Udara Juanda Kota Tarakan menggunakan Super Airjet dan dijemput oleh pihak keluarga. Adapun Adapun informasi yang diperoleh oleh awak media termasuk dari pihak Tribun News sendiri, peti jenazah ini juga diterbangkan bersama dengan sekitar 47 jemaah haji lainnya asal Kota Tarakan dari embarkasi Balikpapan menuju Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Dan memang untuk almarhum sendiri dinyatakan meninggal dunia pada saat tiba di Balikpapan saat menaiki bus dan menuju ke dalam bandara. Lalu kemudian informasi juga yang diperoleh dari petugas haji yang ada di embarkasi Balikpapan, diduga almarhumah mengalami kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang dari berangkat ke Jeddah dan kurang lebih ada 11 jam perjalanan sampai tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Almarhum dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 kemarin. Pantauan awak media di Bandar Udara Juanda Kota Tarakan kemarin cukup banyak keluarga yang melakukan penjemputan di area kargo dan selanjutnya dibawa ke rumah duka. Dan ini juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Tarakan, Bapak Haji Sofyan. Lalu kami juga mewawancarai pihak keluarga korban
pihak keluarga dari almarhum jemaah yang meninggal dunia di Balikpapan kemarin adalah Bapak Supriyanto dari putra putra bungsu dari Ibu almarhum Hajah Kamal menyampaikan bahwa memang sebelumnya sang ibu sendiri memiliki riwayat penyakit jantung, namun untuk riwayat penyakit jantung sendiri rutin dilakukan check up dan diperkirakan memang informasinya almarhum meninggal dikarenakan mengalami kelelahan setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, lalu kemudian terbang dari Jeddah ke Balikpapan yang durasi penerbangannya cukup lama, sekitar 11 jam lamanya. Sampai di rumah duka memang kondisinya keluarga mengalami kesedihan yang cukup luar biasa karena bukannya ibunda tiba dalam kondisi hidup dan sehat, tapi yang tiba hanya peti jenazah almarhumah dan kemudian selanjutnya jenazah almarhumah Haja binti Kamal itu dimakamkan di TPU Gunung 10, Kelurahan Kampung 6, Kota Tarakan selepas asar kemarin. Dan juga memang sehari sebelumnya, sebelum penerbangan dari Jeddah menuju Balikpapan, almarhumah Ibu Haja Kamal sempat melakukan video call bersama anak-anaknya dan memang kondisinya tampak terlihat baik pada saat sebelum terbang. Lalu pihak keluarga juga belum tidak merasakan firasat apapun sehari sebelum penerbangan. Namun dari pihak keluarga juga sudah ikhlas dengan kepergian almarhumah karena yang menjadi keinginan terakhir almarhumah adalah bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah. Ya, untuk almarhumah sendiri diketahui seharusnya berangkat di tahun 2019 kemarin, namun karena kondisi pandemi COVID-19 baru diberangkatkan di tahun 2024 ini dengan adanya tambahan kuota lansia. Ya demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Jemaah Tarakan dengan jumlah 47 jemaah. Hari ini pemerintah Kota Tarakan, saya bersama asisten 2 menyambut, mengucapkan selamat datang kembali setelah menunaikan ibadah haji sekian bulan. Alhamdulillah tadi kita sambut ya para jemaah haji dan ada satu kita turut berduka. Informasi yang saya dapatkan saat landing, ibu yang berumur 78 ya, 78 itu aja siapa yang meninggal saat di dalam bis turun dari pesawat. Informasi yang saya dapat 7 malam Tadi malam. Itu posisi ibu baru tiba di Balikpapan atau sudah naik bus menuju ke asrama haji. berarti persisnya jam berapa itu Pak beliau turun dari bus? Kurang tahu ya, kita dapat informasi kemarin itu turun dari bus ke klinik itu beliau yang muntah, udah masuk tangga karena kelelahan. Sedangkan 11 jam dari Jeddah itu langsung dari Tarakan. 11 jam penerbangan ya. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada Rabu 3 Juli 2024. Menurut pantauan tribunpalu.com, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Untuk informasi selengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama rekan Priyatno, wartawan Tribun Palu yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Priyatno, silakan laporan selengkapnya.
Update banjir di Kecamatan Sampara hingga Kecamatan Anggomuari, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra pada Rabu 3 Juli 2024, pemirsa. Banjir seiring curah hujan yang tinggi mulai pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah menyebabkan beberapa rumah warga tergenang air. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun News Sultra, rekan Anissa Nurdiasa yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Anissa, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Izin melaporkan belasan desa dan kelurahan hingga ratusan rumah warga di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terendam banjir. Musibah banjir tersebut tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merendam ratusan hektar persawahan dan ruas jalan penghubung di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Adapun tinggi air dari banjir tersebut diperkirakan 5 cm hingga 20 cm. Adapun di beberapa titik ataupun kecamatan lokasi yang terendam banjir di Kabupaten Konawe antara lain di Kecamatan Sampara, Kecamatan Anggalomuare, Kecamatan Tongauna Utara, Kecamatan Abuki, dan Kecamatan Morosi. Dalam wawancara tribunsultra.com dengan Kepala Kepolisian Sektor Polsek Sampara, Ibda Kasibun, menjelaskan penyebab banjir tersebut akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Konawe pada Rabu pagi 3 Juli 2024 hingga malam hari. Ditambah dengan saluran air atau got yang tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Lebih lanjut, Ibda Kasibun yang menjelaskan bahwa di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sampara, ada 4 desa yang terdampak banjir, antara lain Desa Wowa Roa, Desa Konggamea, Kelurahan Rawa, dan juga Desa Totombe. Sementara di Kecamatan Anggalomuare ada 6 desa yang terendam banjir, antara lain Desa Anggalomuare, Desa Anggalomuare Jaya, Desa Galuh, Desa Pusawa, Desa Abelisawa, dan Desa Ando Jaya. Sementara di Kecamatan Tongauna Utara, air merendam ratusan rumah warga hingga 400 hektar persawahan dan juga sempat memutus akses aktivitas masyarakat dan juga akses jalan. Pihak kepolisian setempat juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB Kabupaten Konawe dan juga termasuk melakukan koordinasi dengan pihak BWS Sulawesi Tenggara. BNPB Konawe sendiri sudah melakukan asesmen dan juga pemantauan langsung turun ke lokasi titik banjir yang berada di Kabupaten Konawe. Baik, sampai saat ini juga diketahui curah hujan di Kabupaten Konawe masih terus turun, namun dalam intensitas yang rendah. Sementara pada kemarin, Rabu, sejak pagi hingga malam hari, di Kabupaten Konawe terus turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi hingga mengepung beberapa desa terkepung oleh banjir. Disebutkan di Kecamatan Tongauna Utara itu ada 221 kepala keluarga dan 702 jumlah jiwa yang terdampak banjir, termasuk 59 bayi dan 200 lansia. Lebih lanjut, para korban yang terdampak banjir tersebut masih memilih untuk berada di rumah masing-masing dan belum dilakukan pengungsian. Namun para pihak terkait seperti BNPB Konawe sudah melakukan titik-titik tenda, pemasangan tenda untuk korban terdampak banjir. Lebih lanjut, Kapolsek Sampara Ibda Kasibun menjelaskan tidak ada korban jiwa akibat insiden banjir tersebut, namun belum dapat dipastikan untuk kerugian material sekitar puluhan hingga ratusan juta rupiah, mengingat perabotan rumah warga belum sempat diamankan. Baik, sekian rekan di sini yang bisa kami laporkan dari Konawe. Tribun News Ultra, Anissa Nurdiasa melaporkan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Anissa Nurdiasa, wartawan Tribun News Ultra, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Tribuners, Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ulang atau PSU untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 3 tingkat Kabupaten Sorong. Kegiatan berlangsung di House of Aquarius Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
pada Rabu 3 Juli 2024. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Aldi Tamge, wartawan Tribun Sorong yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Aldi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Halo rekan Aldi. Terima kasih host Christina. Dapat kami kabarkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya bahwa Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara atau PSU untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 3 tingkat Kabupaten Sorong. Kegiatan berlangsung di House of Aquarius Aimas Kabupaten Sorong pada tanggal 3 Juli 2024. Ketua Divisi KPU Papua Barat Daya Jeffrey Becapu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Kemudian kegiatan ini juga selanjutnya ditandatangani dan penyerahan berkas kepada peserta partai politik, kemudian dari instansi pemerintahan, jajaran TNI Polri, dan disaksikan bersama-sama. Dan kemudian tidak ada yang tidak menerima, semua menerima persetujuan dari hasil rekapitulasi tingkat pleno tersebut. Kemudian SK tersebut Jeffrey Kampu mengatakan juga bahwa selanjutnya dijadwalkan pada 6 Juli 2024 akan dilangsungkan tahapan pleno di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Demikian host Justina dapat kami kabarkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih rekan Aldi, wartawan Tribun Sorong atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Di tahun 2024 berjalan dengan aman, sukses dan damai. Kemudian tahap selanjutnya adalah pleno rekapitulasi, penghitungan dan sekaligus penetapan hasil pemungutan suara, khususnya pemungutan suara ulang di Kelurahan Malangele, di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, tingkat distrik telah dilakukan. Dan hari ini KPU Kabupaten Sorong menjadwalkan dan kemudian sudah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi sekaligus penetapan hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sorong. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah semua proses jalan dengan baik, aman dan terkendali, dan hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Sorong dapat diterima oleh. Banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada Rabu 3 Juli 2024. Pantauan tribunpalu.com, ketinggian air sudah mencapai lutut orang dewasa. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Palu, rekan Priyatno yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Priyatno, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik Tribuners, selamat siang, dapat saya laporkan dari Kota Palu. Banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Rabu 3 Juli 2024. Pantauan tribunpalu.com, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Air berasal dari luapan Sungai Palu yang tak jauh dari pemukiman warga. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu telah disiagakan di lokasi tersebut. Patia, salah seorang terdampak banjir, mengatakan banjir mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 8.00 WITA. Banjir sudah masuk di dalam rumah, terpaksa kami duduk di atas tanggul sini, ujarnya pada tribunpalu.com. Patia berharap agar pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan banjir yang rutin terjadi setiap tahun di Kelurahan Baru yang terletak dekat Sungai Palu tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan.
Terima kasih rekan Priyatno wartawan Tribun Palu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ambon pemirsa. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan Bendahara Sekretariat DPRD Sekuan Samuel Obed Nego Letlora sebagai tersangka pada Selasa 2 Juli 2024. Letlora ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran rapelan gaji pegawai negeri sipil PNS tahun 2013 dan 2014. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Jenderal Luis wartawan Tribun Ambon. Rekan Jenderal, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Pemirsa, maksud kami kita telah terhubung bersama rekan Maula Pelu, wartawan Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Maula Pelu, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik, terima kasih Justina, bahwa pada Selasa 2 Juli 2024 kemarin Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan Bendahara DPRD Samuel Obed Nego Letlora sebagai tersangka. Letlora ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembayaran rapelan gaji pegawai negeri sipil tahun 2013 dan 2014. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Heri Sumantri menyatakan penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 01Ki118 garing FD-2-07-2024 tanggal 2 Juli 2023 dan surat perintah penahanan nomor print 01 garing Ki.1.18 garing FD.2 garing 07 garing 2024 tanggal 2 Juli 2024. Usai penetapan tersangka, Letlora diperiksa dan langsung dieksekusi ke Rutan Waiheru. Letlora akan ditahan selama 20 hari ke depan sejak Selasa kemarin. Sejak Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Tersangka diperiksa selama lebih dari 4 jam oleh penyidik sebelum dieksekusi ke Rutan Waiheru sambil menunggu proses tahapan kedua dan pelimpahan berkas ke pengadilan untuk persidangan. Lanjut dijelaskan ke Jari, atas perbuatan tersangka terdapat kerugian negara hingga 1 miliar lebih berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh pihak audit Kejaksaan Tinggi Maluku nomor B06-Ki1-H-3 06-2024 tanggal 26 Juni 2024. Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian negara juga senilai 576.916.502 rupiah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Maula Pelu, wartawan Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dinas Kesehatan Dinkes Tulung Agung mengirim 42 orang dengan gangguan jiwa ODGJ untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada Rabu 3 Juli 2024. Sebelumnya Dinkes Tulung Agung sudah lebih dulu mengirimkan 38 ODGJ ke RSJ yang sama. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan David Yohanes, wartawan harian Surya untuk Anda. Rekan David, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung mengirim 42 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa
Dr. Rajiman Widyodiningrat di Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada hari Rabu kemarin. Pengiriman ini adalah lanjutan dari kegiatan yang serupa. Sebelumnya ada 38 ODGJ yang sudah lebih dulu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa yang sama. Ini adalah bagian dari upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi masalah ODGJ yang sejauh ini tercatat sebanyak 2.327. Jumlah ini meningkat 211 orang dalam waktu 1 bulan saja. Sebelumnya pada awal Juni kemarin tercatat ada 2.116 ODGJ. Peningkatan ini karena memang peran aktif dari jajaran puskesmas dan para petugas kesehatan yang aktif menjangkau keberadaan ODGJ di tengah masyarakat. Jadi prinsipnya ODGJ ini harus cepat ditemukan agar bisa diobatkan dan bisa hidup normal, setidaknya mereka tidak meresahkan masyarakat. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat, bahkan untuk pembiayaan penjemputan maupun pengantaran balik nantinya juga menjadi tanggung jawab rumah sakit ini. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, mengingat jumlah ODGJ yang demikian banyak di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan pengobatan ODGJ ini juga untuk merespon, karena setiap waktu RSUD Dr. Rizka seringkali mendapatkan keluhan adanya perilaku ODGJ yang meresahkan. Sebelumnya pada 1 Juli kemarin, seorang PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung meninggal dunia usai diserang menggunakan sebilah sabit oleh seorang ODGJ tetangganya sendiri. Lalu pada tanggal 10 Mei lalu, 2 orang anggota Polsek Bandung Kabupaten Tulungagung juga mengalami luka serius setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang ODGJ. Sehingga diharapkan nantinya sepulang dari RSJ, para ODGJ ini menyadari bahwa dirinya memang mengalami sakit, dan yang dibutuhkan adalah kesadaran atau kesadaran mereka untuk rutin minum obat, karena dengan minum obat maka kondisi kejiwaan mereka bisa dikendalikan dan tidak sampai membahayakan atau mengamuk membahayakan warga sekitar. Demikian Justina yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan harian Surya, atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Dr. Alfian Reddy, Kepala IGD RSJ Lawang. Memang dari 40 pasien yang saya periksa tadi, ada beberapa yang memang kriterianya masuk ke kategori 1, yang memang kondisinya, walaupun memang semuanya kondisinya jiwa berat, cuma kita harus melakukan screening atau triase apakah pasien itu memang kategorinya susah sekali atau kategori 1. Sehingga nanti waktu dikirim ke rumah sakit jiwa akan kita lakukan penanganan langsung di IGD. Sedangkan yang lainnya yang kategorinya 2 atau 3 yang memang gangguan jiwa berat tapi kondisinya tidak terlalu gelisah atau mengkhawatirkan, kita kerjakan di poli jiwa bersamaan dengan dokter psikiaternya. Nah, untuk pemeriksaan di IGD-nya oleh dokter umum, tapi nanti memang jika ada kondisi tertentu akan dikonsultasikan ke dokter spesialis jiwa. Dari 40 ini yang kategori 1 ada berapa? Tadi dari yang dokter Kiki dan saya sekitar 12 pasien yang kategori 1 yang resiko. Pemirsa, Daman Huri, pedagang cilok Jember yang nekat berangkat haji ke Mekah dengan menggunakan sepeda motor telah kembali ke tanah air Indonesia. Pria berumur 60 tahun tersebut tiba di rumahnya yang berada di Dusun Kapitan, Desa Menampu, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur pada Rabu 3 Juli 2024. Selengkapnya terkait informasi ini kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Jatim Timur, rekan Imam Nawawi, yang akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Rekan Imam Nawawi, silakan laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, Daman Huri, pedagang cilok asal Kabupaten Jember yang nekat berangkat haji ke Tanah Suci Mekah telah kembali ke tanah air Indonesia. Dan kemarin tepatnya pada 3 Juli 2024 pria umur
60 tahun ini telah pulang ke kediamannya yang berada di Desa Menampu, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Pria tersebut, kedatangan pria ini disambut oleh anggota keluarganya yang telah menanti di Koramil Kecamatan Kencong untuk menyambut detik-detik kedatangan jamaah haji ini saat tiba di Kabupaten Jember. Ya, dan sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, anggota keluarganya mengarak jamaah haji ini ke kediamannya yang berada di wilayah Desa Menampu, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember secara ramai-ramai. Dan kepulangannya pun seperti biasa, pria ini masih mengenakan baju jaket warna hitam dan juga hijau, kemudian menggunakan sepeda motornya dengan jenis Honda Astrea Grand yang diberi motif hiasan bendera merah putih dan juga bendera berlambangkan negara Arab Saudi. Dan saat kami datang ke lokasi kediaman Damanhuri, sepeda motor jamaah haji yang nekat ini telah diparkirkan di samping rumahnya. Sementara di depan rumahnya sudah ada tenda acara kegiatan haji, dan di dalamnya juga sudah ada hidangan makanan cemilan biasa dan juga kurma yang disajikan kepada para peziarah haji biasanya. Dan para sanak saudara dan juga tetangganya silih berganti berdatangan untuk menemui Damanhuri serta meminta doa setelah dia melaksanakan rukun Islam nomor 5 ini. Dan saat kami temui, Damanhuri mengaku selama proses perjalanan berjalan dengan lancar, aman, tidak ada halangan apapun. Bahkan aparat kepolisian pun juga memberikan petunjuk strategi agar jalur alternatif untuk bisa cepat sampai di Arab Saudi dari Indonesia ke Arab Saudi. Dan dia mengaku melakukan perjalanan dengan jalur laut, khususnya menggunakan kapal barang yang berangkat dari Jakarta menuju Pakistan lalu tembus ke Oman. Dan setelah ke Oman, kendaraannya itu tidak bisa masuk sehingga dia terpaksa harus menggunakan travel untuk bisa ke Tanah Suci Mekah. Dan selama berada di sana dia mengaku bertemu dengan relawan baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dan dia mengaku selama berada di Tanah Suci Mekah, dia pun harus tidur di trotoar jalan karena memang tidak memiliki kecukupan uang untuk menyewa hotel di Tanah Suci Mekah. Dan selama berada di sana, seluruh makanannya dia mengaku masak sendiri karena membawa bekal mentah yang dimasak sejak dari rumah, khususnya beras yang sudah dia bawa. Dan selama proses perjalanan itu dia mengaku 3 kali ganti uli sepeda motor dan juga 1 kali ganti busi. Sementara kerusakan kendaraan sejauh ini tidak ada. Hanya saja ban sepedanya sempat bocor karena terkena paku ketika sampai di wilayah Semarang saat perjalanan. Namun itu tidak mengganggu aktivitas perjalanannya. Dan ketika di sana dia mengaku menggunakan paspor maupun visa turis atau kunjungan, sehingga dia tidak dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Dan harga visa yang dia beli itu seharga 12.500.000 untuk bisa tembus ke sana. Dan dia mengaku selama melakukan perjalanan ke barat menuju Tanah Suci Mekah, banyak hal-hal yang dia lupa. Bahkan ketika kita tanya jenis kapal dan nama kapalnya, itu juga dia mengaku lupa. Dan
kapan tiba di Mekah, dia mengaku lupa. Dan ketika kami tanya kapan tiba dari Jakarta pun juga dia mengaku lupa, sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi detail mengenai perjalanan dan dinamika yang dia alami ketika melakukan perjalanan ke barat menuju tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Karena memang banyak hal-hal yang sebenarnya kami perlukan, tapi yang bersangkutan tidak bisa memberikan penjelasan dengan alasan lupa. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio dan juga Justina ya bersama Tribuners. Terima kasih rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami langsung bersama Daman Huri, jemaah haji Jember yang pergi ke Mekah naik motor. Alhamdulillah untuk di Mekah saya itu tolong sama relawan juga banyak, tidak kurang-kurang. Sampai-sampai saya itu gimana ya, terharu dari pertolongan baik dari orang Indonesia maupun orang luar negeri. Ya kita itu setidaknya berdoa, tapi yang kenyataan itulah seperti itu yang saya rasakan sendiri. Dan sampai di Indonesia juga itu tidak ada halangan suatu apapun saja yang menghalangi bagi saya untuk menjalankan rukun Islam yang kelima itu. Tapi sengsaranya seperti itulah untuk memperjuangkan rukun Islam yang kelima dikarenakan sepeda motor. Tapi semua tidak ada kendala, bahkan banyak orang yang tidak percaya kalau sepeda saya itu keren, katanya ada yang mengatakan rusak. Tidak rusak sama sekali, cuma kena paku, wajar sepeda motor kena paku. Tapi kalau kerusakan katanya gini-gini, itu hoak nyata hoak. Jadi tidak apa-apa. Sampai-sampai saya itu bukan dikarenakan sepedanya yang lembek, orangnya yang lembek. Krono peok, kesel saat nunggalane. Kalau sepeda Federasi Serikat Pekerja Mandiri FSPM Regional Bali bersama Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura Support menggelar aksi damai di depan kantor Angkasa Pura Support atau APS Bali, Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta pada Kamis 4 Juli 2024. Aksi damai tersebut diikuti ratusan pekerja dari APS Bali dan SPM Regional Bali mendapatkan pengamanan dari Polresta Denpasar. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Zainal Nur Arifin, wartawan Tribun Bali. Rekan Zainal Nur, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Yustina di studio. Dapat dilaporkan bahwa aksi damai tersebut dimulai sekitar pukul 9 pagi tadi dan berakhir sekira pukul 1 siang tadi. Di mana aksi ini diikuti oleh ratusan pekerja Bandara Ngurah Rai dari Angkasa Pura Support dan berlangsung secara aman dan lancar. Nah, di mana aksi ini dipicu atau diakibatkan adanya rencana merger atau penggabungan daripada Angkasa Pura Support menjadi industri transportasi atau IAS. Dan pada merger tersebut wacana yang dihadirkan yaitu adanya pengubahan status pegawai dari PKWTT atau pekerja tetap menjadi PKWT atau pekerja kontrak. Dan hal itu yang ditentang oleh para peserta aksi atau para pekerja, di mana mereka merasa dan mereka mengancam akan melakukan mogok kerja jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti. Dan akhirnya dari manajemen APS Bali dan direksi APS sendiri menerima perwakilan aksi di kantornya, dan hasil dari pembicaraan daripada pertemuan tersebut mereka menerima semua aspirasi yang telah disampaikan siang ini dan akan diteruskan ke direksi dari APS dan IAS. Dan pihak peserta atau pihak aksi damai ini mengancam jika tidak ada tindak lanjut dalam 3 hingga 4 hari ke depan, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan jumlah
peserta yang lebih besar dan juga akan meminta perlindungan kepada PJ Gubernur Bali dan DPRD Bali, di mana ancaman tersebut akan berlangsung atau akan digelar pada Senin 8 Juli mendatang. Dan kegiatan aksi damai ini berakhir dengan lancar dan damai, serta akhirnya selesai dengan pulang pada rumahnya masing-masing. Demikian rekan. Terima kasih rekan Zainal Nur Arifin, wartawan Tribun Bali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini datang mengunjungi warga kurang mampu bernama Marni yang berusia 42 tahun di Dusun Baruga, Desa Batetangga, Kecamatan Binduang, Kabupaten Polewali Mandar, Polman pada Selasa 2 Juli 2024. Marni yang berusia 42 tahun tinggal di gubuk kecil berukuran 2 x 2 meter bersama 3 anaknya selama 1 tahun terakhir. Pemirsa, Alicia Nurin Ramadhani, siswa SMAN 2 Palangkaraya, terpilih mewakili Kalimantan Tengah sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional. Alicia bakal bertugas pada upacara hari ulang tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara yang terletak di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Herman, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya baik, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar sekali bahwa pelajar SMA 2 Palangkaraya Alicia Nurin Ramadhani terpilih dalam daftar nama sebagai calon pasukan pengibar bendera atau Paskibraka tingkat pusat atau nasional. Diketahui Alicia bakal bertugas pada upacara hari ulang tahun HUT ke-79 RI di Istana Negara yang terletak di IKN di Kalimantan Timur. Nah, saat kami dari Tribun Kalteng berkesempatan menyambangi sekolah di SMA 2 Kota Palangkaraya yang terletak di Jalan KS Tubun dan bertemu dengan Wakakiswaan Yosa Trismiani, pihak SMA 2 Palangkaraya menurut Yosa sangat bangga atas terpilihnya Alicia Nurin Ramadhani sebagai calon paskibra tingkat pusat atau nasional. Pasalnya seleksi untuk masuk tingkat nasional sangatlah sulit, apalagi mesti bersaing dengan banyak pesaing dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Terlebih ini merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut, yang mana sebelumnya tahun 2023 juga ada siswi yang terpilih sebagai paskibra nasional yang bernama Kacina Ujara. Yosa pun mengakui bahwa siswa untuk masuk seleksi paskibra di tingkat nasional sangat sulit, bahkan jarang sekali satu sekolah dapat mengirim perwakilannya ke tingkat nasional. Sehingga terpilihnya Alicia Nurin Ramadhani membawa nama baik SMA 2 Kota Palangkaraya yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Yosa pun mengatakan ada perwakilan dari SMA 2 Palangkaraya, dirinya dan pihak guru yang ada di SMA 2 sendiri sangat bangga atas pencapaian dan prestasi tersebut. Dan Alicia pun diakui sebagai siswa yang berprestasi di sekolah di bidang akademik dan serta sosok yang rajin dan berkarakter baik, sehingga Alicia mampu lolos seleksi paskibra di tingkat nasional. Dirinya mengatakan Alicia ini adalah anak yang rajin dan dengan teman-teman pun baik, serta sosial dan disiplinnya sangat tinggi, sehingga dirinya menganggap
Alicia ini sangat pantas untuk dapat mewakili Kalimantan Tengah dalam Paskibra nasional itu sendiri. Dirinya juga mengatakan tidak hanya Alicia, bahkan dirinya juga mengakui bahwa prestasi yang ada di SMA 2 sendiri itu tidak hanya di bidang Paskibra, Paskibraka, tapi juga ada di bidang akademik lainnya. Dan dirinya mengatakan beberapa waktu yang lalu ada siswa dari SMA 2 ini yang mewakili Kalteng dalam lomba karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan di Semarang. Dan ketika disinggung terkait perhatian SMA 2 Kota Palangkaraya terhadap ekstrakurikuler Paskibra, Yosa menyampaikan tentu ada perhatian dari SMA 2 Kota Palangkaraya. Dirinya mengatakan SMA 2 Palangkaraya memiliki ekstrakurikuler Paskibra dan siswa yang masuk ekstrakurikuler ini mendapat perhatian dari pelatih dan memang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan terakhir dirinya mengatakan ini adalah rezeki dari Alicia dan keluarga. Dan SMA 2 Kota Palangkaraya merasa bangga serta bisa menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Herman, wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Alicia Nurin Ramadhani, wartawan. Maksud kami siswa SMA N2 Palangkaraya. Awalnya saya saat membuka file yang di-share itu sempat kaget karena saya dapat lolos terpilih menjadi perwakilan Kalimantan Tengah sebagai Paskibraka pusat tahun ini. Lalu saya juga sempat memberitahu ke orang tua saya. Reaksi orang tua saya juga sama, terharu, kaget, dan awal juga tidak percaya, namun kami bahagia juga karena saya dapat terpilih. Bisa dijelaskan sedikit Asia, sejauh ini bagaimana perjuangannya sampai bisa terpilih gitu nah sebagai pasukan Paskibra? Awalnya pasti harus disiapkan itu fisik seperti lari, sit up, push up, dan back up, dan juga untuk otak itu harus mempelajari tes wawasan kebangsaan umum dan juga inteligensi umum, lalu juga peraturan baris berbaris. Berarti intinya sangat banyak sesuatu yang sudah diperjuangkan lah untuk dapat menjadi Paskibra nih. Nah, untuk harapannya sejauh ini apa? Nah, untuk Paskibra ini sendiri. Harapan saya untuk tahun ini semoga saya dapat terpilih untuk mengibarkan bendera di IKN, karena tahun ini pengibarannya di 2 tempat, di Istana dan juga di IKN. Lalu saya juga harap saya dapat terpilih menjadi baki di IKN dan semoga pengibarannya lancar. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini datang mengunjungi warga kurang mampu bernama Marni yang berusia 42 tahun di Dusun Baruga, Desa Batu Tetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar pada Selasa 2 Juli 2024. Marni tinggal di gubuk kecil berukuran 2 x 2 meter bersama 3 anaknya selama 1 tahun terakhir. Ia ditinggal suaminya yang sudah menikah lagi, hidup serba keterbatasan di gubuk kecil tersebut. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Farun Ramli, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Farun Ramli, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, Tribuners, dapat saya informasikan dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada kemarin Menteri Sosial Risma datang berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Desa Batu Tetangga, Kecamatan Binuang, di mana sebelumnya ada seorang penduduk yang viral di sosial media karena dia tinggal di gubuk reot yang berukuran 2,2 x 2 bersama 3 orang anaknya di tengah hutan di pinggir hutan belantara di Desa Binuang, Kecamatan Polewali Mandar.
Sulawesi Barat. Setelah viralnya ini, karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat sehingga viral di sosial media, dan akhirnya Menteri Sosial yang melihat berita itu datang mengunjungi mengunjungi warga yang kurang mampu tersebut yang selama beberapa tahun terakhir tinggal serba kekurangan. Nah, Risma mendatangi langsung, melihat langsung kondisinya dan membawakan sejumlah bantuan, di mana bantuan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu ini berupa 1 unit rumah layak huni. Dia diberikan rumah di perkampungan dan langsung dibayar pada hari itu juga. Tak hanya rumah, melainkan sejumlah perabotan rumah tangga, mulai dari memasak dan mulai dari tempat tidur dan segalanya juga diberikan kepada Risma tersebut, kepada warga kurang mampu ini. Serta pemerintah setempat langsung memberinya bantuan terhadap anaknya, yang dimana anaknya sebelumnya putus sekolah lantaran harus bekerja menyambung hidup, dan akhirnya dia kembali disekolahkan di SD setempat. Risma juga meluapkan kekecewaannya terhadap pendamping sosial yang ada di dinas sosial daerah setempat karena luput mendata warga kurang mampu ini sehingga viral di sosial media, yang akhirnya dia datang berkunjung di Kabupaten Pelman, Sulawesi Barat. Nah, akhirnya warga yang kurang mampu ini telah berpindah dari gubuk di tengah hutan sebelumnya ia tempati ke rumah baru yang diberikan Menteri Sosial tersebut untuk tempat tinggalnya di perkampungan. Demikian Justina yang saya laporkan dari Kabupaten Pelman, Sulawesi Barat. Saya kembali ke pos. Terima kasih atas laporan dari Anda rekan Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Mensos Republik Indonesia, Tri Risma hari ini. Karena kalau nggak ada informasi dari ini, saya nggak mungkin bisa mengetahui kondisi keluarga ini. Karena itu saya atas nama pribadi dan Kementerian Sosial, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga ibu ini mungkin bisa terselamatkan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena kondisi rumah tempat tinggalnya sangat membahayakan untuk siapapun, apalagi untuk anak-anak. Itu. Nah, silakan sekarang kalau mau tanya. Ibu yang bikin Ibu kesal terhadap petugas ini pada sistem tidak berjalan? Aku nggak mau jawab itu. Oke, yang lain. Kedatangannya sih Bu, apa?